Thank you very much, everyone, for joining our Community Monday Meetup for the first time in Southeastern Asia and Oceania regional, especially for Indonesian member. My name is Fajar Maulana Arab. I am Fajar.mln at Topcoder, my handle. So I am one of the community manager, and we are going to start this regional meetup since January 2022 for Indonesia, for Southeastern Asia and Oceania, especially for Indonesian member, and also in India and surrounding neighborhood, and also for Europe. And it will have like their own host, like for example, like we in right in this event right now, you will have me as your host. In India, we will have Cats as the host, and for Europe, we will have Pena as the host, and it will be happening later today. So we are gathering this meetup to make sure that everyone can get and experience the latest updates from Subcoder, and also to help you, to help our member, to give you a place and a way to speak up your mind and opinion and advice, to so you can give us an advice, or you can ask us anything to make sure you will be successful at Subcoder. Uh, for the sake of the presentation, I'm going to use Bahasa. I will switch from English to Bahasa to make sure that everyone in the Southeastern Asia, especially for Indonesian member, will be more understand about the content that I'm going to share with you. Jadi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung pada acara pertama. Ini yang pertama untuk Community Monday Meetup untuk daerah Asia Tenggara dan Oceania digabung, kalau di apanya, tapi lebih khususnya ini untuk orang-orang member-member Top Coder di Indonesia. Jadi kita sebenarnya ada 4 community Monday meetup malam ini. Jam 7 tadi malam ada kita lakukan di India, host-nya itu salah satu community manager juga, namanya Cats. Sekarang yang sedang berlangsung adalah di Indonesia, itu host-nya saya, Fajar.mln. Nanti pukul 10 ada di yang globalnya, yang host-nya itu akan adalah Jesse, dan kemudian nanti setelahnya ada untuk Eropa, yang host-nya itu Penti or aka Pena, dan beliau saat ini bergabung bersama kita di acara ini. Hi Pena, I just introduce you into our Indonesian member. So yeah, kita mulai saja. Ini formal saja. Aku akan kasih tahu update-update terbaru di Top Coder. Apa-apa saja opportunity, kesempatan-kesempatan yang bisa diikuti sama kawan-kawan, dan kemudian kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab apabila kawan-kawan ada hal-hal yang ingin dibicarakan tentang tentang Top Coder saat ini. Oke, aku akan mulai. Yang pertama adalah ini adalah meetup kita tanggal 10 Januari 2022, meetup pertama. Dan hal pertama yang akan kita bicarakan saat ini adalah it's time for TCO 22 regional event. So, link-nya aku akan kasih di chat. Coba kita akan admit dulu semuanya. Chatnya ada di sini. Oke, ini adalah chat. Ini adalah TCO regional event yang sedang berlangsung saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya, TCO itu ada regional event-nya. Dan tahun ini pun tetap akan berlangsung seperti biasa. TCO regional event dibagi 7 kategori atau 7 daerah. Ada di Amerika Utara, ada di South Central and Caribbean, ada kemudian di Europe and Central Asia, Eastern Asia, Southern Asia, Southeastern Asia, Oceania, Africa, dan Western Asia. Saat ini TCO 22 regional sudah berlangsung, jadi apabila kawan-kawan berkompetisi pada periode yang saat ini, periode ketiga ini ya berarti ya, untuk TCO, untuk kualifikasi TCO, semua poin itu akan masuk di 2 tempat. Satu akan masuk ke leaderboard global, dan yang satu akan masuk ke regional leaderboard. Nanti akan muncul di sini pada saat sudah ada poin-poinnya. Di kita, itu ada di Southeastern Asia and Oceania.
kita belum menentukan apakah ini akan berlangsung secara virtual lagi ataukah akan kita lakukan di satu tempat. Jadi karena corona, ada kemungkinan akan berlangsung lagi di virtual, tapi kalau keadaannya makin membaik, ada kemungkinan akan kita lakukan di salah satu tempat di Indonesia. Sebagai referensi, dalam dalam beberapa tahun terakhir pada saat masih berlangsung sejak 2016, regional itu dilakukan di Yogyakarta, 2016, 2017, dan 2018. Kemudian 2019 itu tidak dilakukan, karena kita pindah ke tempat lain, kita pindah ke Jepang kalau aku nggak salah gitu mereka buat. Kemudian 2020 kita kembali adakan regional untuk secara virtual, 2021 pun kita lakukan secara virtual. 2022 ini kita belum akan menentukan di mana tempatnya, tapi mudah-mudahan kita bisa di eee, lokasinya onsite. Ada kemungkinan mungkin kalau apa balik lagi ke Jawa, mungkin bisa di tempat seperti Jogja atau Surabaya, seperti sebenarnya beberapa tahun yang lalu sebelum ada corona kita ndak lakukan di Surabaya, tapi, gagal gara-gara ada kondisi, yang tidak kita, senangin saat ini yaitu corona. Untuk orang-orang yang bisa berkompetisi di regional itu, ada 12 negara sebenarnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, ada 12 negara, mulai dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, Vietnam, dan Australia. Jadi semua member yang memiliki yang mengeset, mereka berada di mana, yang lokasinya ada di mana, akan mendapatkan poin apabila mereka berpartisipasi dan menang dalam kompetisi seperti di track development, F2F, TA, marathon, SRM, dan UI design. Di SRM sudah ada, member-membernya karena kemungkinan kita sudah ada adakan kompetisi sebelumnya. Jadi sudah ada satu kontes dan mereka ini yang akan, bersaing untuk mendapatkan tempat di acara regional kita. Sekedar informasi pada saat acara regional dilakukan di Indonesia, kita itu ada hadiah yang sangat luar biasa, yaitu 2 tiket. Kita akan lakukan beberapa banyak hal yang menyenangkan pada saat acara-acara regional, seperti misalkan kita akan adakan kompetisi kecil, di mana hadiahnya uang dan kemudian ada, ya silaturahmi antar member, ketemu dengan admin. Kita biasanya undang langsung, Adam Morehead untuk bergabung bersama kita kalau kita lakukan offsite di onsite. Kemudian kita juga ada hadiah utamanya yaitu 2 tiket untuk mengikuti final TCO di USA. Itu yang biasanya kita lakukan kalau di acara regional. Selain hadiah-hadiah, kemudian kita juga ada, merchandise, kemudian ada, goodies-nya dan tentunya kita lakukan di tempat-tempat yang menyenangkan untuk bertemu. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita belum tahu apakah ini akan dilakukan secara onsite ataupun online lagi, nantinya akan ada pemberitahuan lebih lanjut dan mungkin akan diberitahukan pada saat meet up, pada hari Senin di waktu-waktu mendatang. Tapi itu yang bisa aku bilang mengenai TCO onsite, jadi kalau kawan-kawan, ingin ikut di acara regional, harus berpartisipasi dalam kompetisi dan pastikan namanya itu muncul di sini. Link-nya sudah aku kasih tadi di apa, di chat, jadi bisa dilihat langsung dari situ. Oke, itu untuk TCO regional, yang kemudian adalah informasi yang aku harus kasih tahu, walaupun kebanyakan, member-member di Indonesia itu adalah desainer, tapi saat ini top coder lagi banyak banget untuk, development. Desain akan berjalan, kita bahkan sedang merencanakan sebuah, apa namanya, sebuah program baru agar bisa memancing lebih banyak kontes-kontes desain di top coder. Nah, aku belum bisa kasih lebih banyak detailsnya karena lagi dalam penggodokan, tapi ke depannya akan ada banyak kontes-kontes yang bervariasi. Jadi kontes-kontes kita yang seperti sekarang tetap akan ada, tapi nantinya akan ada kontes-kontes baru yang akan lebih, cepat dan lebih menyenangkan. Oke, yang saat ini sedang terjadi, di top coder yang sedang hype sekali adalah, NASA Cognitive State untuk, ini adalah untuk marathon match. Ini berlangsung dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 18 Januari ke depan. Hadiahnya sangat besar sekali, ada 30.000 lebih, jadi dari juara 1 sampai juara 7, di mana juara 1 bisa mendapatkan $9.000,
juara 2 $7.000, juara 3 5.000 dan seterusnya. Buat kawan-kawan yang suka dengan, marathon math, data science, yang ini adalah kompetisi yang memang sangat, gimana ya bilangnya ya, sangat geek sekali sih kalau menurut saya. Kita punya banyak orang, member-member yang sangat punya kapabilitas untuk melakukan ini programming-nya. Aku sendiri tidak mengerti apa yang ada yang dilakukan pada kontes ini, tapi pada intinya adalah, kita ingin membantu NASA untuk bisa, eee, tentang apa ya, tentang cognitive state determination marathon math, aku sendiri kurang mengerti, mungkin kalau kawan-kawan yang lebih senang marathon math, competitive programming, ataupun data science bisa ngelihat langsung ada di sini, dan register langsung, linknya aku akan kasih di chat. Oke, itu dia. Aku lewatin aja karena aku tidak terlalu mengerti tentang kontes ini gitu, dan memang bukan ranahku untuk yang bagian sini. Oke, the next one will be, Top Coder Skill Builder AWS Athena. Ini mungkin salah satu, spesialisasi dari salah satu member kita, Bang Ben, karena di sini adalah untuk ini skill builder ini adalah tipe kontes di Top Coder yang sebenarnya bukan kontes beneran, tapi lebih kepada, mengajak member-member Top Coder untuk belajar sambil berkompetisi. Jadi kita sediakan hadiah juga di sini. Seperti biasa skill builder itu biasa dibagi atas 3 tipe kontes, ada yang easy, medium, dan hard, itu bisa dilihat di sini. Untuk apanya, ada easy, medium, dan hard, di mana skill builder yang kali ini kita mengajak kawan-kawan untuk belajar tentang Power BI dan AWS Athena. Nah, jadi kita akan bagi 3 untuk apanya, mulai dari environment setup-nya, itu ada poinnya 250 poin, kemudian di medium-nya ada untuk connecting the two, atau kayak mana caranya menghubungkan data poinnya, dan yang terakhirnya itu adalah untuk queries dan reporting-nya. Tiga-tiganya bisa diikutin, register, aku akan kasih yang ini 250. Jadi ini adalah untuk skill builder-nya, kontes utamanya, yang ini yang ini tadi, yang skill builder apa, yang ini untuk yang easy, kemudian ini untuk yang medium, dan yang ini untuk yang hard. Jadi kawan-kawan bisa langsung, eee, cek link yang saya berikan di chat, terus kemudian bisa pelajari. Jadi, kontes ini dipersiapkan bukan untuk orang-orang yang sudah tahu, malah lebih, tertuju ataupun tujuannya itu untuk member-member yang curious, yang penasaran dan ingin belajar, mengenai Power BI dan AWS Athena. Saat ini Power BI terutama untuk data visualisasi sangat populer sekali. Jadi skill-nya ini bukan hanya akan berguna untuk membantu kawan-kawan pada saat berkompetisi di top coder, tapi juga akan menjadi skill yang berguna apabila kawan-kawan bawa keluar. Kita juga banyak, di gigs-gigs work kita banyak yang membuka lowongan untuk mencari, expert ataupun yang jago di Power BI. Jadi tidak ada salahnya untuk mengikuti kontes ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa pada saat sesi tanya jawab, ini aku tutup dulu karena sudah aku apakan. Nah, selain skill builder yang ada saat ini, kita juga punya, hal lainnya untuk belajar. Itu adalah training, yang diberikan oleh Mulsoft, ini kerjasama bersama Topcoder dan Mulsoft. Jadi kalau kawan-kawan ingin berpartisipasi dan belajar tentang Mulsoft, ini Topcoder bisa dilihat dari link yang aku sharing di bagian chat. Nantinya pada saat kawan-kawan membuka link tersebut akan tampil seperti ini, register, dan kemudian company-nya itu bikin top coder. Jadi bikin top coder di sininya, ini yang penting. Kalau emailnya terserah mau pakai email kawan-kawan. Tapi di sininya ini yang paling penting company top coder karena nanti diasosiatkan sama mereka untuk training yang dikasih spesialisasi gratis untuk kawan-kawan. Ini kalau trainingnya bisa sampai ratusan hingga ribuan dolar, tapi karena kerjasama dengan top coder dan kemudian akan ada banyak kontes-kontes yang terkait dengan Mulsoft ini, maka dikasih gratis. Jadi,
manfaatkan untuk belajar di skill builder tadi dan kemudian di MuleSoft. Karena jarang-jarang sekali platform memberikan ataupun komunitas memberikan, sarana untuk belajar dan kemudian ada juga untuk, apanya, hadiahnya. Jadi tolong, silakan dimanfaatkan. Oke, selain MuleSoft tadi kita juga ada top gigs of this week top gigs. So, aku akan sharing yang pertama adalah untuk, Ruby developer ya, sepertinya. Yap, Ruby developer. Di sini bisa siapa saja, ini ada remote, adalah pekerjaan remote, lokasinya remote, kompensasinya per minggu antara 1.250 sampai 1.650. Jadi kawan-kawan bisa tentukan range gajinya pengennya berapa per minggu. Nah, pada saat apply, nanti bikin range-nya itu berapa. Nah, durasinya itu 26 minggu, kalau dibagi 4 berarti sekitar 6 bulan, 6 bulanan atau setengah tahun dan per minggunya itu waktunya 40 jam. Nantinya untuk durasi dan hours ini akan ada, apa namanya, sesuai dengan agreement ya, dengan employer-nya nanti. Jadi kawan-kawan bisa pada saat saat mereka melakukan interview dengan kawan-kawan bisa, nego gitu 40 jam atau berapakah. Dan waktu yang harus diikutin adalah, CIT atau untuk, Eropa Eropa. Yang dibutuhkan require skill-nya adalah untuk Docker, Ruby, Kubernetes, PostgreSQL, dan Ruby on Rails. Jadi sebenarnya ada beberapa walaupun dibilang Ruby developer, ada beberapa skills yang harus dikuasain, tapi aku rasa ini saling terkait. Kalau kita tidak melakukan, develop aplikasi ya, nggak akan juga cuma bisa satu tempat gitu. Kita pasti akan pakai, seperti Docker dan lain sebagainya. Eee, Bisa dibaca seperti apa, description yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Kalau kawan-kawan, ingin berminat dan memiliki skill di situ, silakan apply langsung di bawah dan kemudian bisa, menunggu habis itu, saat dari gigswork@topcoder.com balasannya apakah kawan-kawan itu lolos administrasi atau tidak. Nantinya akan ada beberapa tahapan, mulai dari screening dulu, screening awal itu biasanya tentang, kompetensi kita, kemudian resume kita, kemudian nanti akan ada wawancara dengan timnya top coder, kemudian akan ada wawancara dengan timnya klien, sebelum akhirnya dipilih. Jadi waktunya ada prosesnya, ini tidak akan begitu apply langsung selesai gitu, langsung dapat, tapi akan ada prosesnya, mungkin 1 hingga 2 minggu. Jadi harap bersabar kalau udah apply, udah masuk emailnya, silakan ditunggu. Oke? Untuk kategori untuk gig work yang terbaik saat ini, yang bagus saat ini, yang kedua adalah untuk front end engineer. Di sini lokasinya hanya untuk Eropa, tapi kalau mau coba silakan coba gitu. Sebenarnya kalaupun Eropa katanya asal working hours-nya bisa kita ikutin, kadang ada fleksibilitasnya, kadang enggak. Jadi tergantung untung-untungan juga apakah memang bisa atau tidak. Tapi di sini untuk Eropa ini honornya itu per minggunya antara 1.950 sampai 2.350. Kalau menurut kalian kalian punya skill tersebut dan layak untuk di sini silakan apply dengan rate yang seperti ini tidak ada masalah. Sama juga durasinya 6 bulanan, kemudian waktunya 40 jam per minggu dan waktunya itu untuk Eropa. Skill yang dibutuhkan itu untuk adalah XML, XLT, JavaScript, data modeling, dan LLM. Ini adalah extending the core user interface of the essential ILM application with additional specific functionalities. Di sini ada apanya, aku akan share lagi, eee, apa namanya, link-link gig work-nya itu di chat. Oke, sebentar ya, aku nggak bisa multitasking, jadi satu-satu. Yang ini adalah untuk Ruby developer, buat kawan-kawan yang berminat, ini bisa untuk di mana saja, akan sangat menyenangkan kalau kita bisa kerja di rumah, kita bisa tentukan waktunya. Jadi 40 jam per minggu mungkin tidak harus ngikutin waktu mereka, mungkin karena kita juga sebagai developer ya bisa bisa jadi kita kerjakan pada saat waktu kita di-merge, kemudian kita upload ke sana dan mereka akan periksa gitu istilahnya. Jadi waktu kita ngerjain, waktu malam mereka, mereka bisa meriksa, misalnya seperti itu. Yang ini untuk, front end engineer, aku akan ketikkan di sini, engineer, oke. Dan yang kemudian yang ketiga, yang ini sudah diambil ternyata jadi sudah tidak bisa diikutin kembali. Itu yang terjadi kalau member sudah diterima di lowongan tersebut. Jadi sudah fulfill,
sehingga tidak bisa di-apply lagi. Jadi selama ini masih terbuka, ada kemungkinan ini masih kosong dan bisa kita ikutin. Sama juga yang ini senior full stack engineer, ini lokasinya di Eropa, sama harga, kompensasi dan honor yang diberikan itu 1.950 sampai 2.350, durasinya 6 bulanan, kemudian waktunya 40 jam per minggu, dan waktunya itu juga, Eropa. Di sini kita diminta untuk bisa yang memiliki skill ini, yang bisa meng-apply AWS, ALM, Docker, Java, dan PostgreSQL. Oke, jadi kalau di sini senior front end engineer juga apa. Nah, yang menarik adalah, walaupun ini adalah untuk, lowongan-lowongan pekerjaan yang diapakan, yang diberikan untuk developer, kita yang bukan developer juga tetap bisa mendapatkan, keuntungan dari sini. Kalau kita sudah login pakai akun kita di Topcoder, ada namanya Refer This Gig, di sini ada referral link yang bisa diambil, di-copy, kita bisa share sama kawan-kawan kita yang memang punya kapabilitas, yang punya kemampuan ini, agar mereka meng-apply dan apabila diterima, kita akan dapatkan $500. Ini akan masuk ini langsung, aku udah ada sekali, sukses, jadi aku pengen lagi tapi belum ketemu kawan yang jago-jago, jadi harus nyari kawan-kawan yang jago-jago juga untuk bisa ngedapetin, apa ya istilahnya ya, referral-nya lah gitu istilahnya. Jadi ada sedikit kemampuan digital marketing sama recruiter juga di sini. Jadi buat kawan-kawan yang berminat bisa share ke kawan-kawan yang memang punya kemampuan programming, yang memang menguasai ini untuk meng-apply, selain mereka mendapatkan pekerjaan, kawan-kawan juga akan mendapatkan benefit berupa, uang sebesar $500. Oke, yang terakhir adalah untuk full stack developer gig-nya, ini juga any location. Nah, kalau di sini dia agak lebih rendah tapi tetap menarik. Per minggunya itu $820 hingga 1.020. Jadi kalau per bulan itu bisa $4.000, dan waktu ini 15 minggu atau sekitar berapa tuh? 3 bulan. Nah, 3 bulan dan dengan waktu 3 bulan atau 4 bulan lah kurang lebih. Dan waktunya itu 40 jam per minggu. Ini pakai UTC 4, jadi kalau ada kawan-kawan yang berminat bisa langsung apply, UTC 4 nggak terlalu jauh kayaknya dari kita. Jadi silakan bergabung kalau kawan-kawan punya kemampuan React.js, Node.js, REST, JavaScript, Express, HTML5, dan CSS. Ini menarik karena biasanya Indonesia, banyak yang menguasai ini nih, React.js, Node.js, REST, JavaScript, Express, HTML5, dan CSS. Jadi kalau kawan-kawan berminat atau punya kawan yang memiliki kemampuan tersebut, silakan, ambil referral link-nya dan share ke mereka, agar mereka bisa apply. Setiap yang masuk ke dalam gig tersebut ini yang tadi disebutkan tadi ini akan dapat $500. Buat kawan-kawan yang berminat untuk, mengecek, kita punya banyak gig work yang bisa dilihat di sini. Eee, aduh lambat, sorry, pakai IndiHome soalnya. Jadi agak lambat. Oke, ini ada banyak, yang bisa dicek dan semua ini apabila kawan-kawan berhasil ngajak kawan untuk bergabung di sini dan dia diterima, kita akan dapatkan $500. Jadi kalau kita bisa masukkan 4 orang, kita akan dapat $2.000. Bahkan sebenarnya posisi yang aku punya saat ini, community manager ini sebenarnya adalah posisi gig work. Jadi kalau kawan-kawan meng-apply, nanti akan nampil seperti ini di My Gigs namanya, aplikasinya itu lambat sekali. Mmm, internetnya lambat, maaf. Nanti biasanya muncul di situ list-list aplikasi yang sudah kita apply dan nanti statusnya itu sudah sampai mana. Kurang lebih seperti itu. Sorry nggak bisa ditampilin karena, eee, internetnya tidak mendukung. Oke, itu untuk top gigs this week, dan selain itu kita juga ada, yang tadi seperti aku bilang, kita punya 4 acara sebenarnya, untuk community Monday Meetup ini, yang paling pertama kali setiap hari Senin itu ada di India, itu pukul 5.30 waktu India atau pukul 7 malam waktu kita. Community manager yang akan bertanggung jawab di situ adalah Cats09, dia adalah member dari data science atau competitive programming dan sangat jago apalagi di bagian machine learning. So,
Kalau kawan-kawan ingin di sini mereka akan pakai bahasa Inggris, ada kemungkinan besar akan memakai bahasa India, tapi karena, bahasa Hindia itu ada banyak sekali jenisnya, dia akan pakai Hindi kemungkinan besar, tapi kemungkinan besar sekali dia akan tetap pakai bahasa Inggris agar, merata. Yang kemudian selain India, kita punya di Eropa, itu pukul 6 waktunya EET atau UTC 2, ini kayaknya pukul 11-an atau pukul berapa, waktu Eropa, di sini juga akan pakai bahasa Inggris. Oke, kemudian, selain yang aku bilang tadi, acara-acara, kemudian Top Gigs, dan kemudian ada untuk, pelatihan-pelatihan yang disediakan sama Topcoder untuk MuleSoft sama Power BI, dan kontes NASA, Marathon Match, kita juga ada beberapa acara di Januari ini. Pada tanggal 12 Januari kita punya Marathon Match yang terbaru, 132 jam 1 ini yang having fun-nya. Kemudian tanggal 18 ada SRM, buat yang suka competitive programming bisa ikutan di sini. Kemudian pada tanggal 20 Januari kita akan ada acara webinar, Ask Me Anything with Adrock. Di situ kalau kawan-kawan hendak menanyakan apapun sama Adam silakan, nanti akan dipandu sama, salah satu community tim kita bernama Maestro. Kita juga bagi kawan-kawan yang berminat untuk mengikuti SRM, tapi belum pandai sekali gitu istilahnya atau masih baru mau belajar, kita ada tanggal 22 Januari ada Rookie SRM yang ke-9 pukul 12 UTC 5. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau yang mau, bergabung di sini, silakan cek nanti di websitenya Topcoder. Biasanya di topcoder.com/home ya kan, nanti akan ada tuh pengumuman-pengumumannya. Jadi kalau ingin 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 mengikuti acara-acara ini bisa ke sana. Oke, aku rasa cuma sampai situ saja untuk bagian update terbaru dari Top Coder. Kawan-kawan ada punya pertanyaan? Oke, kalau ada silakan gabung saja ke ke buka aja video dan audionya dan bisa langsung bertanya, biar lebih enak dan interaktif. Kalau, ya. Nando, mau Mau gabung? Buka video dan audio, Do? Oke, kalau nggak ada, aku akan jawabin dulu. Rekrutmen proses gimana Bang untuk gig? Ada berapa tahap? Tadi aku sendiri udah agak lupa, coba bentar kita buka kemudian kita lihat apa-apa aja tahapannya. Tapi biasanya sih tahapannya itu seleksi administrasi, nanti ada dihubungin sama top coder, admin, kemudian ada interview sama klien, kemudian ada untuk penerimaannya. Coba kita lihat, kita buka lagi, yang tadi, ada terbuka nggak ya? Mungkin ada 4 atau 5 tahap sih, tapi aku lupa apa baik tahapannya. Bentar, masih dibuka. Mmm, di aku, ternyata ada beberapa tipe, Do. Ada yang 5, ada yang 6 dari yang aku perhatikan di My Gigs application-nya, yang oke nggak masalah. Ada 5 tahapan biasanya, yang satu kalau yang aku lihat di sini, satu adalah untuk aplikasi kita, yang pertama itu nanti seleksi berkasnya, kemudian nanti ada, eee, istilahnya, meeting sama top coder, adminnya, jadi nanti dia akan bertanya apakah memang punya kemampuan untuk itu. Kemudian nanti yang ketiga, eee, jadwal wawancara sama klien, yang kemudian yang keempat nanti setelah jadwal wawancara nanti dia akan tentukan apakah dia akan mau atau tidak untuk melakukan, mengikat kontrak dengan kawan-kawan sekalian.
yang itu 4 yang punya aku, yang untuk yang top coder, apa namanya, gigs aku ini, yang community manager. Kalau yang lain mungkin ada beberapa tambahan ya, mungkin ada testing skill lagi nantinya sebelum sebelum diterima. Jadi itu semua tergantung bagaimana kesulitan dari gigs-nya tersebut gitu. Mungkin kalau desainer nanti ataupun untuk developer akan ada satu lagi testing untuk, pembuktian diri. Tapi untuk lebih lebih lengkapnya kalau tertarik sama gigs tertentu, silahkan langsung hubungi, Cory Witchcraft, yang memang bertugas di, bagian gigs. Bisa hubungin beliau tunggu bentar aku tengok. Apa namanya, untuk email dia adalah di gigswork@topcoder.com kalau aku nggak salah ya. Ya, gigswork@topcoder.com. Ini ada di sini nih. Ya, mungkin Nando bisa langsung tanya di sini kalau ada apa. Tapi biasanya antara 4 atau 5 step sebelum diterima dan waktunya itu mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu tergantung respons dari kliennya juga, dan kemudian dari, timnya top coder juga. Jadi ada beberapa tim top coder yang akan menghubungi nantinya mulai dari, sekedar untuk ngetes seleksi berkasnya ada yang kurang atau tidak, kemudian interview bentar meyakinkan bahwa kawan-kawan punya kemampuan yang cukup tentang bahasa Inggrisnya, kemudian memang kapabilitasnya, memang ketersediaannya dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti akan wawancara dengan klien, mengenai nyambung nggak gitu dengan mereka gitu, tahu nggak background dan segala macam, dan yang terakhir mungkin ada testing untuk, mengetahui apa namanya, kemampuannya sudah sampai di mana. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kalau apa, lebih jelasnya bisa, di dicek di apa namanya, di email saja langsung ke geekwork@topcoder.com untuk hal seperti itu. Oke. Ini aku minta maaf nih karena agak grogi, ini pertama kalinya jadi host. Eee, jadi agak apa, oke untuk TCO regional ini cuma cuma 1 round ini aja, yang di periode ini aja, periode 3 bulan, yang 3 bulan ini aja kemungkinan besar. Karena nantinya setelah setelah periode ini ya kita langsung udah TCO regional ya Mas, ya kan? Eee, jadi memang cuma 3 bulan ini aja, jadi setelah 3 bulan ini kita langsung ambil, membernya yang kemudian nanti bisa ngikutin regional tersebut. Biasanya nanti ada kalau kita onsite ada trip compensation-nya, tapi memang kemarin itu masih belum memuaskan. Maksudnya belum full compensation gitu. Jadi kemarin itu cuma dikasih, buat yang lolos itu dapat, apa namanya, dapat, eee, pesawat, hotel, sama akomodasi, tapi nggak ada uang jajan. Jadi nggak apa, ya kayak Diablo, kayak Ayam Tong, mereka kan regional winner 2018 kan mereka ada datang ke Yogyakarta tuh. Sama Armaan kalau nggak salah satu lagi tuh. Itu, compensation-nya itu cuma 3 itu aja, tapi nggak ada uang jajan. Jadi cuma sekedar datang, naik pesawat, kemudian hotel, sama, akomodasi dan makan, cuma itu aja. Kalau untuk jajan-jajan nggak dikasih. Dan itu 3 bulan ini saja. Jadi periode ketiga dimulai dari tanggal 1 Januari sampai Maret ataupun apa nanti, bisa dilihat di website-nya tadi, itu adalah waktu periode regionalnya. Lagi-lagi di regional ini kita nggak tahu apa hadiahnya yang akan datang, kalau kita ada sponsor tentunya akan lebih banyak, tapi setahu aku biasanya kalau regional di kita ini ada wild card untuk bisa masuk ke, TCO finalnya, tapi nggak tahu ya untuk tahun ini gitu, kita lihat nantilah kalau memang udah apa, karena ini masih terlalu dini saat ini, baru mulai. Jadi ke depannya akan ada pemberitahuan update-update yang lebih lanjut. Oke. Kawan-kawan ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan bergabung, yuk ngobrol-ngobrol, tunjukin video, tunjukin audionya, jadi kita bisa lebih kenal, lebih enak. Buat yang baru bergabung, selamat datang, perkenalkan saya Fajar Maulana Harahap, handle aku di Topcoder fajar.mln. Aku member Topcoder dari 2008, sudah berkecimpung
di berbagai macam posisi di top coder, mulai dari member, kompetitor, reviewer, screener, copilot, design evangelist, dan akhirnya sekarang berlabuh di community manager. Jadi buat yang baru bergabung silakan tanya apabila ada pertanyaan, dan kalau, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut dan tidak mau ditanyakan secara publik bisa langsung hubungi aku di, email-ku, yang resmi itu di fajar.mln@wearetopcoder.com. Oke, silakan tanya ke situ. Bulan apa biasanya kalau TCO regional dimulai, Bang? Tergantung sih, biasanya Agustus sih kalau kita ya, kalau di yang kemarin-kemarin itu Agustus biasanya. Karena biasanya beberapa bulan sebelum TCO final. Jadi ada kesempatan buat kawan-kawan nantinya kalau lolos ataupun menang bisa mempersiapkan diri untuk TCO final gitu. Biasanya Agustus. Kita Agustus biasanya buat di Jogja tahun 2016, 2017, dan 2018 lalu kita udah lakukan secara onsite di Yogyakarta. Tahun 2019 kemarin dan tahun 2019 kita nggak ada-adain karena mereka pindah ke Jepang, waktu itu lebih fokus ke sana. Tapi 2020 kemarin sudah mau ngadain lagi sebenarnya, kita mau adakan di Surabaya, udah komunikasi, sama hotel, sama apa, tapi kemudian si Covid menyerang, jadi batal. Dan kita lakukan secara online sampai 2021. 2022 ini belum ada keputusan dari upper management mengenai kapan TCO regional dan kapan TCO final akan diadakan, atau apakah akan dilakukan secara online ataupun secara onsite. Jadi, itu akan kita beritahukan mungkin beberapa minggu dari sekarang, tapi kalau sekarang itu masih abu-abu, aku sih berdoa agar, dilakukan onsite, sudah sangat bosan sekali gitu, sudah pengen jalan-jalan lagi gitu ya kan dan dibayarin ya. Jadi, pengennya seperti itu gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa onsite dan kalau bisa onsite kemungkinan besar kita akan cari tempat yang gampang diakses dan enak untuk dilakukannya dan banyak member top coder-nya di sana. Jadi itu untuk yang apanya, untuk, bulan apa biasa dilakukan itu di Agustus biasanya. Ini Januari jadi ada sekitar 7, 8 bulan lagi dari sekarang. Biasanya sih sebelum 17 Agustus sih, sepertinya sih tahun-tahun lalu gitu istilahnya. Jadi top coder dari tahun 2015 sebenarnya sudah datang ke Indonesia, tapi 2015 kemarin malah langsung final untuk, TCO final untuk kategori desain, UI design track-nya. Tapi setelah itu 2016, 2017, 2018 walaupun finalnya nggak di Indonesia, balik lagi ke Amerika, kita tetap adakan regional karena ternyata, Adam suka dengan member-member top coder yang ada di Indonesia, ramah-ramah dan jago-jago, terutama untuk desain gitu. Kedepannya, top coder tentu ingin mengembangkan karena juga Indonesia tidak hanya jago di desainer-desainernya saja, tapi juga developer. Jadi kita akan cari untuk developer-developer yang memang jago untuk bergabung di komunitas. Karena pekerjaannya ada cukup banyak yang tahun ini akan masuk, sehingga kita butuh tambahan member-member baru. Oke, ini sudah hampir pukul 9 malam, sudah hampir 1 jam kita cengkrama. Walaupun belum ada yang selain Mas Beni ya kan. Terima kasih Mas Beni sudah menemani saya online. Eee, Videonya cuma Mas Beni aja nih yang kelihatan, yang lainnya cuma apa doang nih ya. Jadi ya nggak apa-apa, eee, mungkin, untuk minggu-minggu ke depannya akan lebih smooth lagi. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata ataupun apa selama penyampaian materi tadi. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan hubungi aku biasanya terbuka saja di Slack, Top Coder Community Slack, kalau ada yang ingin bergabung silakan bergabung ke sana. Tunggu sebentar biar aku ambil apanya, link-nya. Link-nya itu di mana nih ngambilnya nih? Copy, invite people, bukan ini. Di mana dia kalau kita mau ngambil apanya? Ini dia, foldercommunity@slack.com. Oke, kalau yang belum bergabung di community Slack, silakan bergabung, kasih HTTP di apanya itu topcodercommunity.slack.com. Silakan bergabung di sana, kita semua member ada di sana, bisa hubungi aku langsung, handle-ku fajar.mln, ketik aja Fajar
Kayaknya cuma ada beberapa nama Fajar di sana, cari Fajar Maulana, itu aku. Silakan hubungi kalau ada pertanyaan atau via email yang udah aku posting di chat, di section chat-nya, fajar.ml@wearetopcoder.com, atau bisa hubungi via sosial media ataupun WhatsApp, terserah yang mana bisa dihubungi, semuanya bisa dihubungi kok. Member-member yang sudah lama juga gampang menghubungi saya via channel-channel tersebut. Nah, eh Mas Budi baru mau bergabung. Halo, selamat malam Mas Budi. Eee, jadi selamat Halo, datang halo. Mas Budi. Ini mohon maaf udah penyampaiannya sudah selesai Mas. Tapi Ketinggalan. seneng dengar suara Mas Budi lagi, dari 2014 kita terakhir jumpa ya Mas? Iya, di Batu ya dulu itu. Iya di Batu, di Malang ya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi ya inilah, kita di Top Coder dapat mandat untuk membuat, meetup regional. Ini adalah meetup pertama Mas, secara virtual. Nantinya akan kita kembangkan ke beberapa kota secara onsite yang nantinya akan ada budgeting-nya, dan kita akan minta tolong sama member-member Top Coder yang ada untuk melakukan, meetup secara onsite pada saat sudah memungkinkan dan kondisinya sudah baik lagi gitu istilahnya. Mhm. Jadi kurang lebih seperti itu untuk nanti, kalau Mas Budi ingin tahu tentang update terbaru Top Coder, aku bisa kasih, ini bisa aku kasih, aku share untuk apanya, nanti aku bisa kasih ini untuk link-nya. Nanti bisa di email juga Mas, nggak apa-apa Mas. Iya, nanti bisa aku apakan, atau kalau ada yang pengen akses bisa lah coba dari sini aja langsung juga bisa. Oke, terima kasih banyak buat rekan-rekan dan kawan-kawan yang sudah bergabung di acara pertama meetup ini. Alhamdulillah, ada 8 orang termasuk aku, berarti ada 7 orang yang bergabung. Terima kasih banyak. Pemberitahuannya juga mendadak, baru pagi tadi dikasih tahu, mengenai link-link-nya gitu. Jadi ya tidak banyak lah yang tahu tentang ini gitu. Baru minggu lalu sih sebenarnya ada dikasih tahu Jesse, tapi ya yang acara global terlalu malam, pukul 10 malam, jadi juga nggak banyak member dari Southeastern Asia, terutama dari Indonesia yang mengikuti. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi aku akan tunggu beberapa menit, sebelum kita akhiri pertemuan ini, dan kalau ada yang lebih mendetail yang ingin ditanyakan bisa melalui channel-channel seperti di Slack, bisa di email ke saya atau via WhatsApp ataupun via, sosial media. Bisa hubungi saya di mana saja, biasanya akan saya balas begitu saya lihat. Nah, biasanya nggak lama sih, ya jadi silakan aja hubungi kalau memang ada keperluan mengenai top coder. Terima kasih kawan-kawan semuanya, selamat Malam. malam, selamat Malam. menikmati hari Senin malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.